Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Mudrika, mahasiswi Universitas Darussalam Ciamis, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dalam kesempatan ini saya mau mempresentasikan teknik bercerita dengan judul storytelling. Storytelling. Definisi storytelling. Storytelling merupakan gabungan dua kata dari berbahasa Inggris, yakni story yang berarti cerita dan telling yang merujuk pada menceritakan. Singkatnya, storytelling adalah kegiatan menceritakan sesuatu. Individu yang melaksanakan kegiatan ini disebut sebagai storyteller, yang juga bisa berperan sebagai pencerita atau pendongeng. Secara tradisional, penyampaian dengan seni ini kerap dilakukan secara verbal. Storytelling telah menjadi alat yang amat berharga di berbagai bidang dan aspek kehidupan. Namun, untuk menerapkan teknik ini secara efektif, seseorang harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan cerita yang memikat audiens. Jadi, pencerita itu harus memiliki kemampuan dalam penyampaian cerita supaya membuat audiens itu menarik ya. Storytelling. Terus ada fungsi storytelling. Yang pertama, membangun koneksi dengan orang lain. Saat seseorang menceritakan pengalaman pribadi atau kisah yang mendalam, hal itu memungkinkan pendengar atau pembaca untuk merasa terhubung. Yang kedua, mendidik dan mengajarkan efektif. Terkadang konsep yang rumit atau kompleks sulit dipahami, namun dengan mengaitkan konsep tersebut dengan cerita sehari-hari, seseorang akan lebih mudah menangkap keseluruhan informasi. Terus, fungsi storytelling yang ketiga adalah menginspirasi orang lain. Saat bercerita, kita tidak hanya menyentuh emosi orang lain, tetapi juga dapat memotivasi mereka untuk bertindak ya. Terus yang keempat, meningkatkan konsentrasi. Ketika seseorang bercerita, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, pendengar cenderung dapat memusatkan perhatian pada cerita atau orang yang menyampaikan ceritanya, terlebih jika cerita tersebut dianggap menarik. Ada tahapan storytelling. Menurut Bunanta 2009, tahapan atau langkah-langkah dalam storytelling adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada persiapan sebelum storytelling. Hal pertama dan yang utama yang harus dilakukan yaitu memilih judul yang menarik dan mudah diingat. Jadi kalau mau bercerita itu harus memilih judul dulu yang menarik dan yang mudah diingat ya. Untuk memilih judul maka perlu memilah dan dari sebuah bahan cerita. Yang kedua, storytelling berlangsung merupakan tahap terpenting. Untuk memulainya, maka pendongeng harus menunggu waktu atau kondisi audiens tenang atau benar-benar siap untuk menyimak dongeng yang akan disampaikan. Ada beberapa faktor yang dapat menunjang berlangsung proses storytelling, antara lain yang pertama, kontak mata. Pendongeng harus mampu menguasai seluruh anak yang ada melalui indera penglihatannya. Jadi kalau misalkan lagi mendongeng, kontak matanya itu harus menguasai anak ya, atau audiensnya. Terus mimik wajah, ekspresi atau mimik wajah pendongeng disesuaikan dengan kondisi peran yang sedang dibaca.
Terus ada gerak tubuh, gestur atau gerak tubuh ini juga penting dimainkan saat bercerita supaya mendukung kisah yang disampaikan. Gerak tubuhnya juga harus penting ya dimainkan waktu saat bercerita. Terus suaranya, pelapalan suara ketika bercerita sangat penting karena menjadi modal utama dalam keberlangsungan kegiatan storytelling. Ya misalkan kalau jadi public speaking itu suaranya itu ada suara laki-laki, ada suara perempuan, ada kakek-kakek, ada suara anak laki-laki dan juga suara perempuan. Terus ada kecepatan. Kecepatan yang dimaksud adalah mengenai pembawaan kisah atau alur cerita yang harus disesuaikan dengan kemampuan anak untuk memahami materi tersebut. Terus alat peraga, media alat peraga yang dapat digunakan untuk kegiatan storytelling adalah sangat beragam, seperti misalkan kalau mau bercerita itu medianya ada buku cerita, ada boneka tangan, ada boneka wayang ya, bermacam-macam. Terus yang masih storytelling masih ada sesudah storytelling selesai. Tahap ini adalah tahap pendongeng yang mengevaluasi cerita, mengajak pendengar untuk meneladani nilai-nilai yang diperoleh dari cerita tadi ya. Terus di sini ada manfaatnya juga. Manfaat storytelling merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengembangkan aspek-aspek kognitif atau pengetahuan, efektif, perasaan, sosial dan emosional, dan aspek konotatif atau penghayatan anak-anak melalui storytelling. Pendengar akan memperoleh pelepasan emosional melalui pengalaman fiktif yang tidak pernah mereka alami. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.